Di sebuah gang padat di daerah Wiradesa, Pekalongan, berdiri sebuah rumah sederhana namun tampak selalu sibuk. Bukan karena tamu keluarga atau kerabat datang, melainkan karena kegiatan memasak yang tak pernah henti. Rumah itu milik Bu Rini, seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai pemilik jasa catering hajatan paling laris di kampung dan sekitarnya. Tidak ada yang menyangka rumah dengan cat hijau pudar itu bisa melayani ratusan porsi nasi hajatan setiap minggu. Entah untuk acara akikah, pernikahan, selamatan 7 bulanan, bahkan acara tahlilan. Semua terasa mantap dan lengkap. Sejak pagi, aroma bumbu yang menggugah selera menyeruak keluar dari celah-celah dapur. Warga yang lewat depan rumahnya sering menelan ludah, terpaksa menghela napas panjang karena lapar tiba-tiba menyerang. Hebat, Bu Rini ya. Masakannya itu loh, kayak punya tangan emas, bisik seorang ibu-ibu yang baru saja mengambil pesanan nasi kotak. Yang jadi pembicaraan warga bukan hanya rasa masakannya, tapi juga keanehan-keanehan kecil yang sulit dijelaskan dengan logika. Misalnya, nasi yang tidak cepat basi, meski dibiarkan dalam kotak selama berjam-jam di ruangan terbuka. Atau ayam bacem yang tetap hangat seolah baru matang, padahal sudah dimasak sejak subuh. Bahkan pernah ada kejadian saat listrik padam seharian, tapi Bu Rini tetap bisa mengantar catering lengkap, panas, dan utuh. Tak sedikit yang bertanya-tanya, dapurnya pakai tungku arang atau kompor ajaib ya? Namun Bu Rini selalu tersenyum sopan. Jawabannya standar, namanya usaha, harus niat. Niat itu yang bikin makanan tahan lama. Tiap akhir pekan, halaman rumahnya dipenuhi kurir ojek online dan sopir mobil sewaan yang datang mengambil pesanan dalam jumlah besar. Pak Warto, suami Bu Rini, biasanya membantu mengangkat termos nasi dan kardus lauk. Ia jarang bicara, hanya tersenyum kaku sambil menyeka peluh di keningnya. Meski rumah itu tidak mewah, perabotannya tampak terawat. Di ruang tamu tergantung foto keluarga, Bu Rini, Pak Warto, dan seorang gadis muda berkerudung, anak sematawayang mereka, Vira, yang sedang kuliah di Semarang. Foto itu tampak membeku dalam senyum bahagia. Tapi di balik senyum itu, rupanya ada hal yang tak pernah dibagi pada siapapun. Sementara warga mengagumi sukses usaha Bu Rini, sebagian lain mulai menyimpan rasa curiga. Salah satunya adalah Bu Sulastri, tetangga depan rumah yang juga dulu sempat membuka jasa masakan rumahan tapi gulung tikar. Dulu aku juga jualan nasi kotak, tapi nggak pernah sampai seramai dia. Padahal resepku juga dari Simbok, gumamnya saat ngobrol dengan tetangga lain. Kamu iri, Las? Goda ibu-ibu itu. Bukan iri, cuma aneh aja. Masaknya kapan? Bumbunya dari mana? Kok tiap hari kuat masak segitu banyak? Bu Sulastri makin resah ketika suatu hari ia melihat seorang pria asing berpakaian hitam datang ke rumah Bu Rini menjelang maghrib. Pria itu hanya diam sebentar di dapur, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Tak membawa apapun, tapi Bu Rini tampak menunduk hormat saat melepasnya. Masa cuma buat nasi kotak aja sampai segitunya? Gumamnya, mencatat dalam hati. Sementara itu, pelanggan terus berdatangan. Nama Bu Rini makin tenar. Ia bahkan mulai mendapat pesanan dari luar kota, Pemalang, Batang, bahkan ada yang dari Semarang. Tak ada yang tahu bagaimana caranya ia mengelola pesanan sebanyak itu dengan hanya dapur rumahan dan 2 orang pembantu paruh waktu. Yang mengejutkan, Bu Rini menolak tawaran untuk memperbesar usaha atau merekrut banyak pegawai. Cukup seperti ini saja. Kalau terlalu besar, rasa makanannya nanti beda, ujarnya suatu kali ketika ditanya seorang pelanggan. Bu Rini selalu menjaga satu hal, tidak ada seorang pun yang boleh melihat proses memasak di dapur belakangnya. Bahkan 2 pembantu yang membantu membungkus nasi hanya boleh bekerja dari ruang tengah. Dapur belakang selalu terkunci dari dalam. Pak Warto juga tampak sangat protektif. Ia yang mengantar bahan baku sendiri, ia juga yang menutup pintu dapur tiap malam. Dapur itu bukan sembarang ruang. Ada sesuatu di dalamnya yang dijaga rapat, tak terlihat oleh mata biasa.
Warga sekitar mulai terbiasa dengan aktivitas luar biasa di rumah itu. Tapi tetap saja, ada suasana ganjil yang menyelimuti, semacam aroma rahasia yang menyesakkan dada, tapi tak bisa dijelaskan. Dan di malam hari, ketika suara kompor tak lagi terdengar, ketika semua pembungkus nasi sudah dibuang dan panci-panci besar dicuci bersih, tetap saja ada suara-suara aneh dari dapur belakang. Suara seperti orang mengaduk sesuatu. Kadang diselingi bunyi desisan pelan, seperti minyak panas yang menetes ke bara. Suatu malam, Pak Warto berdiri di depan pintu dapur yang terbuka sedikit. Ia menatap ke dalam dengan mata kosong. Sudah saatnya, bisiknya lirih. Lalu ia menutup pintu, menguncinya 3 kali, dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Dapur adalah jantung dari usaha catering. Tapi di rumah Bu Rini, dapur bukan sekadar tempat memasak, melainkan ruang penuh aturan. Tidak sembarang orang boleh masuk, tidak semua bahan boleh disentuh. Bahkan Bu Rini sendiri memperlakukan dapur belakangnya seperti ruang suci. Pagi itu, Bu Rini sibuk meracik bumbu. Di meja dapur tengah, ada tumpukan daun salam, lengkuas, bawang putih, dan kunyit. Namun bumbu utama, yang katanya menjadi rahasia rasa, disimpan dalam kotak kayu kecil yang hanya dia sendiri yang tahu kuncinya. Tak ada yang tahu apa isi kotak itu. Setiap kali ia membumbui rendang atau opor ayam, ia membuka kotak itu sebentar, mengambil sesuatu, dan langsung menutupnya kembali. Tangannya begitu cekatan, seolah sudah hafal di luar kepala. Tidak ada waktu untuk melongok apa yang ia masukkan ke dalam masakan. Sementara itu, Pak Warto baru saja kembali dari perjalanan pendek ke arah timur kota. Sepeda motornya penuh dengan kantong plastik hitam berisi sesuatu yang berat. Ia masuk ke rumah diam-diam, lalu langsung menuju pintu dapur belakang. Dapur belakang itu tidak seperti dapur depan yang biasa dipakai untuk membungkus nasi. Ukurannya lebih sempit, tapi selalu terkunci rapat. Tidak ada ventilasi, tidak ada jendela. Cahaya lampu redup kekuningan menjadi satu-satunya penerang. Dengan cepat, Pak Warto membuka pintu dan menyelipkan seluruh kantong plastik itu ke dalam. Ia tidak masuk, hanya berdiri sebentar, lalu menutup pintu kembali. Sebelum pergi, ia mengetuk daun pintu itu 3 kali perlahan, seperti ritual yang tidak boleh dilewatkan. Tak ada yang melihat kejadian itu. Tapi Bu Sulastri, yang sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya yang bersebelahan, mencium aroma yang asing. Bukan bau bumbu, bukan bau masakan. Lebih seperti bau tanah basah yang dibakar, bercampur bau amis darah. Ia memicingkan mata. Masak apaan sih? Tiap pagi baunya beda-beda, gerutunya pelan. Ia lalu memperhatikan bahwa cerobong asap di dapur belakang Bu Rini tak pernah benar-benar mengeluarkan asap. Padahal kompor pasti menyala setiap hari. Sesuatu terasa ganjil, tapi belum cukup bukti untuk menuduh apapun. Hari-hari berlalu dengan pesanan yang terus membanjir. Tapi pembantu-pembantu Bu Rini mulai merasa ada yang janggal. Mbak Darmi, salah satu pembantu paruh waktu yang sering membantu bungkus nasi, mulai curiga karena masakan yang ia bantu siapkan di pagi hari tidak sama dengan yang diantar sore harinya. "Bu, ini ayam opornya tadi masih mentah ya?" tanya Darmi suatu siang. "Sudah saya masak ulang. Yang kamu lihat tadi itu hanya bahan awal," jawab Bu Rini cepat, sambil tersenyum kaku. Tapi Darmi yakin betul bahwa opor yang ia bantu siapkan pagi itu belum selesai. Bahkan belum diberi santan. Tapi sore harinya, ayam-ayam itu sudah matang, berkuah kental, dan aroma rempahnya jauh lebih pekat dari yang biasa ia buat. Dan entah mengapa, tak pernah ada suara wajan digoreng, tak ada suara tumisan, atau denting panci dari dapur belakang itu. Semuanya sunyi, tapi hasilnya selalu siap, lengkap, nikmat. Ada satu kejadian yang membuat Darmi makin curiga. Suatu malam, ia pulang lebih malam dari biasanya karena membungkus pesanan untuk acara 1000 hari kematian seorang pejabat lokal. Saat hendak mengambil helm di teras,
Ia melihat seberkas cahaya merah dari balik sela pintu dapur belakang. Dan bayangan seseorang. Bayangan itu tinggi besar, tidak mirip Pak Warto ataupun Bu Rini. Bahunya melebar seperti memakai selendang besar, tapi wajahnya tidak terlihat. Ia berdiri diam, menghadap ke arah api. Ketika Darmi memanggil pelan, "Pak?" bayangan itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Keesokan paginya, Darmi izin tidak masuk kerja. Seminggu kemudian, ia mengundurkan diri, tanpa penjelasan. Bu Rini tidak bertanya. Ia hanya mengangguk dan mengucapkan, "Terima kasih sudah membantu selama ini." Ia sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Sementara itu, Pak Warto mulai jarang keluar rumah. Ia lebih sering berada di dalam, terutama setelah matahari terbenam. Warga mulai jarang melihatnya di warung kopi atau mushola, seperti dulu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di halaman belakang, atau duduk termenung di kursi tua dekat pintu dapur yang kini semakin misterius. Pernah sekali, Bu Sulastri diam-diam memperhatikan dari balik lubang pagar saat malam Jumat. Ia melihat Pak Warto mengelilingi rumah sambil membawa kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Ia menuangkannya ke setiap sudut halaman, sambil berkomat kamit. Setelah itu, ia menabur garam kasar dan menyelipkan daun kering ke sela genteng. "Apaan itu? Ngusir setan atau malah manggil setan?" bisik Bu Sulastri pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, seekor ayam tetangga ditemukan mati di depan pintu rumahnya. Mulutnya menganga, kakinya kaku. Tidak ada luka, tapi bulunya seperti terbakar sebagian. Rumor mulai menyebar pelan-pelan. Tentang dapur yang tidak boleh dilihat. Tentang aroma aneh yang muncul tiba-tiba. Tentang lauk yang tak pernah basi dan rasa yang terlalu enak untuk jadi wajar. Namun Bu Rini tetap ramah seperti biasa. Setiap pelanggan datang, ia menyambut dengan senyum. Masakannya tetap disukai, bahkan beberapa pelanggan menyebut, rasa makanan Bu Rini itu bikin pengajian lebih hikmat. Tapi siapa sangka, di balik dinding dapur yang tertutup rapat itu, ada sesuatu yang terus bergolak. Menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Sesuatu yang tidak bisa dimasak dengan kayu atau gas, tapi dengan syarat, darah, dan perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Sejak awal tahun, pesanan catering Bu Rini meningkat drastis. Tak hanya dari Pekalongan dan sekitarnya, tapi mulai merambah ke kota-kota yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Setiap kali ponselnya berdering, suara di ujung sana hampir selalu baru, pelanggan dari luar kota, dengan permintaan yang ganjil. Suatu pagi, saat Bu Rini sedang mencatat daftar pesanan harian di buku tebalnya, sebuah telepon masuk. Nomornya tak dikenal. "Halo, ini dengan Bu Rini? Saya dapat kontak dari teman saya di Brebes, katanya ibu biasa melayani pesanan hajatan." Bu Rini mengangguk pelan, meski tak ada yang bisa melihat. "Betul, silakan. Saya ingin pesan untuk acara syukuran keluarga, agak banyak, Bu. 1000 porsi. Untuk tanggal 17, malam Jumat Kliwon." Bu Rini diam sejenak. Tanggal itu terasa familiar. Ia membuka kalender meja kecil di sampingnya. Ada lingkaran merah tipis di angka 17. Ia mencatatnya seminggu lalu, hari ke-40 dari sebuah siklus yang hanya dia dan Pak Warto pahami. "Bisa? Mau menu apa saja?" tanyanya pelan, seolah sudah tahu arah pembicaraan. "Menu bebas, asal ada kepala kambing utuh. Sisanya lauk biasa saja. Tapi tolong, nasi jangan pakai beras biasa. Saya kirim berasnya dari sini." "Baik." Panggilan terputus. Tak ada nama, tak ada alamat lengkap. Hanya lokasi pengiriman dan jumlah yang pasti. Bu Rini tidak banyak bertanya. Ia tahu, beberapa pelanggan datang bukan karena rekomendasi, melainkan karena jaringan yang lebih dalam, jaringan yang tidak semua orang tahu, tapi selalu tepat waktu. Pesanan seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Dalam sebulan, bisa 2 atau 3 kali.
Selalu dengan permintaan yang aneh, 666 porsi, 888 porsi, atau angka ganjil yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kadang, pelanggan meminta agar lauk dibungkus khusus dengan kain kafan kecil, atau meminta tambahan, sesajen kecil, berupa bunga dan rokok di setiap kotak. Yang aneh, semuanya dibayar tunai, bahkan di muka. Uang yang dikirim selalu pas, tidak pernah kurang, bahkan seringkali dilebihkan. Pak Warto, yang biasanya menangani bagian pembelian bahan, mulai terbiasa menerima kiriman beras dalam karung tanpa merek. Beras itu berbeda, bentuknya panjang, warnanya sedikit kehijauan, dan baunya seperti tanah lembab yang lama tidak tersentuh cahaya. Apa nggak sebaiknya kita tolak pesanan aneh kayak gini, Rin? Tanya Pak Warto suatu malam, sambil menata keranjang daging ayam di dapur depan. Bu Rini menoleh sebentar, lalu kembali mengaduk kuah opor di panci besar. Kita ini bukan lagi bisnis biasa, tuh. Kita sudah terikat. Lagi pula, mereka tahu caranya membayar. Tapi, kalau ketahuan warga, kalau ada yang curiga, Bu Rini berhenti mengaduk. Tatapannya kosong ke arah lantai, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak kasat mata. Selama kita ikut aturan mereka, kita aman. Ingat, yang mereka cari bukan cuma nasi dan lauk. Pak Warto menghela napas dalam. Ia tahu benar maksud istrinya. Makanan yang mereka masak, yang tampak biasa di mata pembeli, bukan hanya berisi karbohidrat dan protein. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyatu di dalamnya, tak terlihat tapi menempel erat. Hari pengiriman pun tiba. Pesanan 999 porsi dikemas dalam dus-dus putih tanpa logo. Di setiap dus, terselip lembaran kertas kecil bertuliskan doa-doa pendek. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, kalimat itu bukan doa-doa biasa. Ada susunan kata yang tidak dikenali dalam bahasa Arab atau Indonesia. Kalimat seperti, Aulima Harzis Mahuta, Sijroto Jinnas Haram. Hanya Pak Warto yang berani menuliskan ulang setiap lembaran itu. Tangannya gemetar setiap kali selesai menulis, lalu ia menyeka dahinya dengan kain basah. Saat petugas ekspedisi datang menjemput, ia hanya disuruh menunggu di luar pagar. Bu Rini memanggil mobil box hitam tanpa logo. Supirnya mengenakan topi hitam dan masker, tak banyak bicara. Ia hanya membuka pintu belakang, membiarkan kotak-kotak itu dimasukkan. Terima kasih, Bu. Uangnya sudah masuk, katanya singkat, lalu melaju tanpa suara. Beberapa warga sempat memperhatikan mobil itu. Salah satunya Pak Dirman, tetangga 2 rumah dari arah selatan. Bu Rini sekarang kayak kirim barang luar negeri ya? Mobilnya kok gelap semua? Wah, pasti usahanya makin sukses. Kirim ke Jakarta barangkali, komentar Pak Mamat, pedagang sayur. Tapi tak ada yang tahu, malam harinya, salah satu rumah tempat catering itu dikirimkan terbakar habis. Tak ada korban, tapi warga sekitar menyebut bahwa bau daging gosong bercampur bau aneh muncul dari api yang membesar cepat. Bu Rini hanya mendengar kabar itu esoknya dari radio. Ia tidak terkejut, hanya menghela napas dan menyalakan tungku kembali. Dalam waktu 3 bulan, uang menumpuk lebih cepat dari biasanya. Bu Rini membeli tanah kosong di dekat rel kereta, menyewa toko kecil di pasar pagi, dan bahkan mulai membangun dapur tambahan di bagian belakang rumah. Namun bukan dapur biasa. Dindingnya dilapisi besi tipis, lantainya ditinggikan. Di sudut ruangan itu, dibangun ruang kecil tanpa jendela, hanya sebuah pintu berat yang mengarah ke bawah, seperti pintu ke dalam tanah. Ruang bumbu, kata Bu Rini pada tukang bangunan saat ditanya. Kenapa nggak sekalian bikin jendela aja, Bu? Biar terang. Bumbu nggak boleh kena sinar matahari langsung. Nanti rasanya rusak. Para tukang hanya mengangguk. Tapi mereka tidak tahu, ruang itu bukan untuk menyimpan bumbu biasa. Pada hari ke-38 dari siklus yang telah ditentukan, Bu Rini duduk di ruang tamu. Di depannya,
Buku pesanan masih terbuka, tapi matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu 2 hari lagi akan datang pesanan berikutnya. Kali ini bukan untuk acara biasa. Acara itu disebut Suguh Jiwo, ritual internal dari salah satu pemesan yang tidak pernah menuliskan nama di kertas, hanya mengirimkan paket berisi sesajen dan amplop coklat. Ia menarik napas pelan. "Apa kamu siap? Tuh." Pak Warto yang sedang duduk di teras hanya mengangguk. "Kita sudah masuk terlalu dalam." Malam Jumat di kampung itu biasanya sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali kokok ayam terdengar dari kejauhan. Tapi di rumah Bu Rini, malam Jumat terasa lebih tegang. Udara di sekelilingnya terasa berat, seperti menggantung. Pukul 10 malam, sebagian besar warga sudah tertidur. Namun di dapur belakang rumah Bu Rini, cahaya temaram dari lampu kuning redup masih menyala. Tak ada suara wajan atau panci, hanya desis samar seperti uap air mendidih yang keluar pelan-pelan, teratur. Bu Sulastri, yang selama beberapa minggu terakhir mulai memperhatikan rumah tetangganya itu, memutuskan untuk begadang. Rasa penasaran yang menumpuk membuatnya tak bisa tidur malam itu. Dari jendela kamarnya, ia mengintip ke arah dapur belakang Bu Rini yang terlihat sebagian karena posisi rumah mereka berhadapan serong. Awalnya, tak ada yang aneh. Tapi menjelang pukul 11 malam, Bu Sulastri melihat asap tipis keluar dari cerobong dapur. Bukan asap putih seperti biasanya, melainkan asap kelabu kehitaman, menari-nari lambat ke udara, lalu menghilang tiba-tiba. "Masak apaan tengah malam begini?" gumam Bu Sulastri pelan, mencondongkan tubuh ke arah kaca jendela. Ia membuka sedikit daun jendela untuk menghilangkan embun yang menghalangi pandangan. Saat itu pula, samar-samar terdengar suara gamelan pelan, seolah berasal dari dalam tanah. Bukan suara nyaring, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas. Lalu terdengar bunyi ketukan 3 kali dari dalam dapur belakang Bu Rini. Setelah itu, suara pintu berderit seolah ada yang dibuka, lalu ditutup kembali. Bersamaan dengan itu, seekor kucing hitam melompat ke pagar dan menatap Bu Sulastri. Matanya menyala kehijauan. Kucing itu mengeong sekali, lalu berlari menuruni pagar dan hilang di balik semak-semak. Bu Sulastri buru-buru menutup jendela. Dadanya berdegup cepat. Ada perasaan tidak enak yang mengendap di pikirannya, namun ia tak bisa menjelaskan apa. Di dalam rumah, Bu Rini berdiri di depan meja dapur belakang. Di atas meja itu, ada sebuah mangkuk tanah liat besar, berisi cairan merah gelap yang terus berputar meski tak ada yang mengaduk. Di sampingnya, Pak Warto duduk bersila, memegang lembaran daun lontar berisi tulisan tangan yang usang. Mereka tidak bicara, hanya memandang cairan dalam mangkuk itu hingga akhirnya permukaannya mulai tenang. Dan muncul wajah samar, seperti wajah seseorang yang sedang tertidur namun matanya perlahan terbuka. Bu Rini menunduk dalam. "Perjanjian malam ini, sudah kami siapkan," bisiknya. Cairan dalam mangkuk mengeluarkan desis panjang. Seperti suara nafas panjang dari makhluk yang sedang tidur dalam gua gelap. Di luar dapur, angin berembus kencang, menyapu dedaunan di halaman. Pagar rumah berderit pelan. Suasana malam menjadi lebih dingin dari biasanya, seolah sesuatu yang tak kasat mata berjalan mengelilingi rumah itu. Pak Warto perlahan berdiri. Ia mengambil kain putih dari lemari kayu di sudut ruangan dan meletakkannya di lantai dapur. Di atasnya, ia menaruh 3 benda kecil. Sebongkah tanah kuburan, sejumput rambut manusia, dan 1 tetes darah ayam hitam. "Malam ini, jiwa pertama," gumamnya. Pagi harinya, kabar duka menyebar di kampung. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, Dimas, cucu dari tetangga RT sebelah, meninggal mendadak. Menurut keluarganya, Dimas mengeluh sakit perut setelah makan nasi kotak dari acara hajatan malam sebelumnya. Tidak ada yang curiga. Banyak yang mengira itu keracunan biasa. Tapi Bu Sulastri yang sejak semalam merasa gelisah, langsung menghubungkan semuanya.
Nasi kotaknya dari Bu Rini juga? Tanya Bu Sulastri ke ibu korban. Iya, pesanannya katanya laris banget kemarin. Semua yang datang dikasih nasi itu. Mata Bu Sulastri membelalak. Ia kembali mengingat asap hitam dari cerobong, suara gamelan samar, dan kucing hitam yang mengeong satu kali. Ia memandangi rumah Bu Rini dari kejauhan. Pagi itu, Bu Rini keluar sebentar ke halaman, menyapu dedaunan seperti biasa. Tak ada ekspresi aneh di wajahnya. Bahkan ketika mendengar kabar duka, ia hanya menghela napas dan berkata, "Innalillahi, semoga keluarga diberi ketabahan." Tapi di dalam matanya, ada kilatan yang tak bisa dijelaskan. Bukan kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti kelegaan. Malam harinya, Bu Rini membuka kembali mangkuk tanah liatnya. Cairan merah itu kini lebih tenang, tak lagi berputar. "Sudah satu," ucapnya pelan. Pak Warto hanya mengangguk, lalu menyimpan kembali daun lontar ke dalam peti kecil di bawah lantai dapur. Mereka tahu ini baru awal. Jiwa pertama sudah diberikan. Siklus berikutnya hanya menunggu giliran. Dan setiap malam Jumat, seseorang harus kenyang untuk memuaskan perjanjian yang telah ditandatangani dalam sunyi. Hari-hari setelah malam Jumat itu kembali berjalan seperti biasa. Usaha catering Bu Rini tetap ramai. Namun bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berubah. Bu Rini mulai terlihat lebih pendiam. Raut wajahnya tenang, tapi bukan tenang karena damai, melainkan tenang seperti seseorang yang sedang menyembunyikan banyak hal di balik senyum kaku. Satu sore, Pak Warto pulang ke rumah membawa sesuatu yang mencurigakan. Kantong kain hitam yang diikat rapat-rapat di bagian atas. Tangannya memeluk benda itu dengan sangat hati-hati, seolah benda di dalamnya bisa pecah atau lepas kendali sewaktu-waktu. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju dapur belakang. Bu Rini sudah menunggu di sana. Saat kantong itu dibuka, tercium bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. "Dapat dari mana?" tanya Bu Rini pelan. "Dari belakang makam tua. Di bawah pohon randu. Ada orang yang ninggalin ini sebelum subuh." Bu Rini mengangguk. Ia tahu tempat itu. Salah satu lokasi yang dipercaya sebagai pintu perantara di Pekalongan. Tempat itu sunyi, dan hanya beberapa orang yang tahu jalur masuknya. Dari dalam kantong itu, Bu Rini mengeluarkan satu bongkahan akar berwarna coklat kehitaman, berurat, dan lengket seperti baru dicabut dari tanah. Di ujungnya, menggantung 3 helai rambut panjang yang tidak mungkin berasal dari tumbuhan. "Itu bukan akar biasa," kata Pak Warto pelan, mengamati dengan gelisah. "Ini bahan baru," ucap Bu Rini. "Mereka ingin kita tambah rasa di dalamnya." Malam itu, Bu Rini tidak tidur. Ia duduk di depan mangkuk tanah liatnya lagi. Mangkuk itu kini tampak lebih penuh dari sebelumnya. Cairannya berwarna merah keunguan, dan mengeluarkan bau seperti daging yang disimpan terlalu lama. Ia menunduk, lalu mulai merapal sesuatu dengan suara lirih. Satu tangan memegang akar yang tadi dibawa Pak Warto, tangan lainnya memegang sejumput garam yang diambil dari pojok dapur. Beberapa saat kemudian, cairan di dalam mangkuk beriak pelan. Muncul bentuk, bukan wajah, tapi tulisan samar yang membentuk baris-baris tak dikenal. Huruf-hurufnya seperti terukir dari dalam cairan, bukan dari tinta atau pena. Bu Rini segera mengambil buku catatan khusus, buku tua bersampul kulit yang selama ini ia sembunyikan di bawah lantai dapur. Dengan hati-hati, ia mulai menyalin tulisan itu. Tangannya bergetar. Tulisan itu bukan bahasa Indonesia, bukan pula bahasa Arab. Tapi entah bagaimana, Bu Rini bisa membacanya. Baris-baris resep itu tidak seperti resep biasa. Tidak ada takaran pasti. Semuanya seperti syarat-syarat yang penuh teka-teki. 3 tetes dari yang belum tidur. Daging yang mati tanpa luka. Asap dari kayu yang tak tumbuh di bumi. Pak Warto yang duduk di sudut dapur, hanya bisa menatap nanar. "Rin, ini makin gila,"
Ucapnya lirih. Kita sudah jauh masuk. Kita tak bisa keluar sekarang, balas Bu Rini. Mereka ingin kita tetap memberi makan. Kalau tidak, kita yang dimakan. Keesokan harinya, Bu Rini memasak seperti biasa. Tapi ada satu menu baru yang muncul di daftar catering, sambal jeroan hitam. Tidak banyak yang tahu dari mana jeroan itu berasal. Pelanggannya memuji rasa pedasnya yang khas, sedikit pahit tapi bikin ketagihan. Salah satu pelanggan bahkan menyebut, rasanya kayak dimasakin sama nenek saya. Padahal nenek saya udah meninggal 5 tahun lalu. Bu Rini hanya tersenyum. Sore itu, Bu Sulastri kembali merasa ada yang aneh. Ia berjalan ke arah halaman belakang rumah, pura-pura menyiram tanaman, tapi matanya terus memperhatikan cerobong asap rumah Bu Rini. Kali ini, asapnya bukan abu-abu seperti minggu lalu, tapi berwarna ungu gelap dan bergerak tidak ke atas, tapi menyebar ke samping, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, ia melihat Pak Warto berjalan ke arah kebun kecil di belakang rumah mereka. Di tangannya ada botol kaca kecil berisi cairan merah muda. Ia memercikkan cairan itu ke batang pohon pisang tua, sambil bergumam pelan. Setelah selesai, ia menyisipkan sesuatu ke dalam tanah, lalu menutupnya lagi. Bu Sulastri mengernyit. Apaan itu? Kayak orang numbalin tanah? Gumamnya. Malam harinya, ia demam tinggi. Badannya panas dingin, tapi tidak bisa tidur. Ia merasa seperti ada sesuatu yang duduk di dadanya, menindih dan membisikkan kata-kata asing ke telinganya. Saat bangun tengah malam, ia melihat jam menunjukkan pukul 2.22. Angka yang sama seperti tanggal lahir anaknya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Dan di luar jendela, terlihat bayangan orang berdiri, menghadap rumahnya. Diam, tak bergerak. Di dapur Bu Rini, resep itu terus berkembang. Setiap malam Jumat, tulisan-tulisan baru muncul di dalam mangkuk tanah liat. Kadang berupa simbol, kadang seperti petunjuk. Bu Rini tidak menyalinnya lagi. Ia sudah hafal. Masakan-masakannya pun berubah. Bukan secara bentuk, tapi rasa dan dampaknya. Banyak pelanggan yang mulai ketagihan secara tidak sadar. Mereka datang kembali, memesan dengan porsi lebih banyak, bahkan tanpa acara tertentu. Bu, saya mau pesan 50 kotak. Buat keluarga aja, nggak ada acara sih. Cuma, pengin makan lauk ibu, kata salah satu pelanggan dari luar kota. Bu Rini mencatat tanpa komentar. Tapi dalam hati, ia tahu, makanan itu sudah mengikat mereka. Setiap kotak bukan hanya nasi dan lauk, tapi juga rasa yang berasal dari perjanjian. Rasa yang hanya bisa muncul dengan syarat tertentu. Dan satu hal yang belum diketahui pelanggan-pelanggannya. Setiap kali makanan itu disantap dengan penuh lahap, ada bagian dari jiwa mereka yang ikut terlepas. Tak besar, tapi cukup untuk memberi makan sesuatu yang bersemayam di balik dapur Bu Rini. Sesuatu yang tak bisa lagi disebut bumbu. Minggu ketiga bulan itu, pesanan catering Bu Rini kembali membludak. Hampir tiap hari ia dan Pak Warto menyiapkan puluhan bahkan ratusan nasi kotak. Jadwal mereka padat, tapi mereka tak pernah menolak pesanan, terutama yang datang dari luar kota, yang biasanya tidak melalui aplikasi atau rekomendasi biasa. Hari itu, pesanan datang dari seorang pelanggan bernama Pak Kusno, pengusaha dari Tegal yang hendak menggelar selamatan untuk bisnis barunya. Ia memesan 444 porsi, dengan syarat semua lauk menggunakan bahan dari jeroan, dan nasi dimasak dengan daun tertentu yang akan dikirim khusus dari Tegal. Saya nggak bisa jelaskan banyak, Bu Rini, tapi saya tahu usaha panjenengan istimewa. Makanan ibu bukan cuma enak, tapi menyatu dengan niat, ucap Pak Kusno di ujung telepon dengan suara rendah. Bu Rini tidak menjawab panjang. Ia tahu kata menyatu dengan niat adalah kode. Kode dari kalangan tertentu yang mengerti cara kerja makanan gaib, bahwa yang disantap bukan cuma isi piring, tapi juga maksud tersembunyi di baliknya.
Malam sebelum pesanan itu dimasak, Bu Rini menyiapkan dapur dengan teliti. Tungku hitam di dapur belakang dibersihkan. Di sudut ruang kecil, Pak Warto mengasah pisau panjang yang tidak pernah digunakan untuk ayam biasa. Pisau itu disimpan dalam kain kafan, hanya dikeluarkan saat hari tertentu. Sekitar pukul 2 dini hari, seekor ayam hitam besar dibawa masuk ke dalam ruang dapur belakang. Ayam itu tidak bersuara sejak diikat. Matanya merah, paruhnya mengatup kuat. Saat Pak Warto hendak memegangnya, ayam itu mengeluarkan suara aneh, bukan berkokok, tapi seperti teriakan anak kecil yang tercekat. Pak Warto hanya menunduk. Ia tahu ayam itu bukan hewan biasa. Ini adalah tumbal. Darahnya harus menetes sebelum matahari terbit, bisik Bu Rini, membuka mangkuk tanah liatnya yang kini mengeluarkan uap halus keperakan. Dengan satu gerakan cepat, Pak Warto menyembelih ayam itu di atas baskom batu. Darahnya mengalir, tidak kental seperti biasanya, melainkan encer, berwarna merah tua kehitaman. Bu Rini mengambil sejumput garam dan menaburkannya ke darah itu, lalu mengaduk dengan tangan telanjang. Untuk 444 jiwa, gumamnya. Keesokan harinya, nasi kotak dikemas dan dikirim tepat waktu. Tidak ada yang aneh dari tampilan luar. Tapi pembantu baru yang hari itu membantu mengemas, seorang perempuan muda bernama Mila, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Saat membuka tutup panci untuk mengambil jeroan, bau amis kuat langsung menyeruak, bercampur dengan aroma bumbu. Tapi bukan amis biasa, bau itu membuat Mila ingin muntah, seolah berasal dari dalam tubuh manusia yang membusuk perlahan. Namun anehnya, Bu Rini dan Pak Warto tidak tampak terganggu. Mereka terus mengisi kotak satu persatu, seolah tidak mencium apa-apa. "Nggak apa-apa, Mbak Mila. Itu karena bumbu daun tegal, baunya memang begitu," ujar Bu Rini tanpa menoleh. Mila hanya mengangguk, tapi hatinya resah. Malam harinya, ia demam tinggi. Mimpinya dipenuhi bayangan orang-orang makan nasi dengan wajah tanpa mata, mulut mereka mengunyah cepat, tapi dari sela bibirnya mengalir darah. Mila bangun dengan keringat dingin dan hidung mimisan. Keesokan harinya, ia tidak datang bekerja. Tak ada kabar hingga seminggu kemudian, ibunya datang mengambil sisa gaji. "Mila sakit, Bu. Nggak bisa kerja. Tiap malam ngigau soal nasi yang bisa, melihat," kata ibunya dengan suara gemetar. Bu Rini hanya menatapnya sebentar. "Doakan saja cepat sembuh." Tapi dalam hati, ia tahu, Mila terlalu dekat dengan masakan itu. Ia bukan korban, tapi menjadi perantara rasa, seperti media penyalur antara jiwa-jiwa lemah dan kekuatan yang bersemayam dalam makanan itu. Beberapa hari kemudian, satu kabar buruk kembali menyebar. Salah satu tamu di acara selamatan Pak Kusno ditemukan meninggal mendadak di kamar hotel. Pria itu, menurut berita, sebelumnya mengeluh lemas dan mual, tapi hasil autopsi tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Hal serupa terjadi 2 minggu setelahnya. Di acara hajatan lain, seorang nenek jatuh pingsan setelah menyantap opor dari catering Bu Rini. Ia tidak pernah sadar kembali hingga wafat 3 hari kemudian. Namun tetap tidak ada bukti bahwa makanan Bu Rini yang menyebabkan itu. Bahkan semua laporan menyebut makanan dalam kondisi sangat baik, tidak basi, dan wangi. Pak Warto mulai gelisah. Kalau terus begini, kita akan dituduh suatu hari nanti. Bu Rini menggeleng pelan. Tidak akan. Mereka yang jadi tumbal adalah mereka yang rapuh, yang tidak kuat menerima rasa kita. Tapi, berapa banyak lagi yang harus mati? Tidak ada yang mati sia-sia. Kita beri mereka rasa terbaik. Kita beri mereka makanan yang bahkan bisa menembus batas dunia. Kalimat Bu Rini terhenti. Di luar jendela, suara ketukan terdengar 3 kali, lalu hilang. Pak Warto berdiri perlahan, mendekati jendela. Tapi tak ada siapapun. Hanya daun pisang bergoyang di halaman belakang, meski tak ada angin. Bu Rini menatap suaminya lama.
Ini bukan tentang kita lagi. Tuh, ini tentang keseimbangan. Mereka yang menerima makanan kita, tahu risikonya. Kita cuma menyajikan. Di dalam mangkuk tanah liatnya, riak air berubah menjadi bayangan wajah. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Puluhan wajah yang tampak lapar, menatap keluar dari dalam cairan, seolah meminta giliran. Tumbal berikutnya, mungkin sudah datang tanpa mereka sadari. Akhir pekan itu, suasana rumah Bu Rini berbeda. Tidak terlalu sibuk seperti biasanya. Tidak ada pesanan besar yang harus disiapkan. Hanya beberapa pesanan rumahan dari tetangga kampung yang bisa dikerjakan dalam satu pagi. Sore harinya, Bu Rini lebih banyak duduk di ruang tengah, menyetrika pakaian dengan pelan. Pak Warto terlihat mondar-mandir di halaman depan, merapikan motor tuanya. Sejak pagi, ia tampak gelisah. Sesekali ia menoleh ke jalan, seperti menunggu seseorang. Dan benar saja, sekitar pukul 4 sore, motor online berhenti di depan pagar. "Assalamualaikum," seru seorang gadis dari balik helm berwarna biru muda. Bu Rini menghentikan setrikanya seketika. Ia berdiri, menyeka tangannya dengan handuk kecil, dan bergegas keluar. "Vira." Gadis itu tersenyum lebar. Ia membuka helmnya dan memperlihatkan wajah segar dengan rambut dikuncir sederhana. Tas punggung besar digendong di punggungnya. "Libur 2 minggu, Bu. Kangen rumah." Pak Warto ikut keluar. Wajahnya yang biasanya kaku langsung melembut saat melihat anak sematawayangnya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Bu Rini menyuruh Vira mandi dan beristirahat. Sementara itu, ia kembali ke dapur, memasakkan makanan kesukaan anaknya, sayur lodeh dan tempe goreng hangat. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih hidup. Vira duduk di ruang tengah sambil bercerita panjang lebar tentang kuliahnya di Semarang, dosen yang galak, dan teman-teman kos yang mulai aneh. Pak Warto hanya tertawa kecil, sementara Bu Rini lebih banyak diam, hanya sesekali menimpali. Namun, Vira mulai menyadari sesuatu yang berubah di rumah itu. Dulu, dapur belakang tidak pernah dikunci. Tapi sekarang, sejak sore hari pintunya sudah digembok. Ia sempat mencium bau menyengat dari sela-sela pintu kayu itu tadi siang, tapi tidak bertanya langsung. "Bu, sekarang dapur belakang dikunci terus ya?" tanyanya saat makan malam. Bu Rini terdiam sebentar, lalu menjawab tenang. "Iya, itu buat gudang sekarang. Banyak bumbu-bumbu yang gak boleh kena udara bebas." "Oh." Vira tidak melanjutkan. Tapi pikirannya mulai menyimpan tanda tanya. Malam itu, sekitar pukul 2, Vira terbangun. Ia haus dan ingin ke dapur mengambil air minum. Saat melewati lorong tengah menuju dapur depan, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan dari arah belakang rumah. Awalnya ia pikir itu angin, tapi semakin dekat ia ke dapur, semakin jelas suara itu. "Buka, buka, kami lapar." Vira berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri diam, mencoba mengenali arah suara. Bisikan itu terdengar seperti berasal dari lantai, bukan dari luar. Dengan langkah hati-hati, ia membuka lemari bawah wastafel dan menemukan lantai papan yang agak renggang. Di sela-sela papan itu, terdengar suara ketukan lembut 3 kali. "Tok, tok, tok." Vira mundur perlahan. Tangannya gemetar. Ia buru-buru kembali ke kamar dan menarik selimut tinggi-tinggi. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Vira bertanya pada ayahnya, "Pak, bawah dapur itu ada apa sih? Kok semalam Vira dengar suara aneh?" Pak Warto yang sedang menyapu halaman, terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Sapu di tangannya bergerak lebih pelan. "Itu cuma ruang kosong. Dulu bekas tempat nyimpen kayu bakar. Sekarang udah lama nggak dipakai." Vira tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu di wajah ayahnya, keraguan yang sulit disembunyikan. Selama beberapa hari berikutnya,
Vira mengamati lebih banyak hal yang janggal. Setiap malam Jumat, dapur belakang mulai aktif sejak pukul 11 malam. Meski terkunci, suara wajan dan bunyi logam terdengar samar. Tapi yang membuatnya paling merinding adalah suara orang merintih yang kadang terdengar dari dalam dapur, seperti seseorang yang sedang kelaparan parah. Suatu malam, Vira sengaja tidak tidur. Ia membuka jendela kamarnya yang mengarah ke samping rumah dan melihat cahaya temaram dari celah ventilasi dapur belakang. Bayangan orang bergerak, tapi tidak jelas siapa. Namun sesekali terlihat Pak Warto sedang menuang sesuatu ke dalam wadah, dan Bu Rini berdiri dengan tangan terangkat, seolah merapal sesuatu. Vira mundur dari jendela. Ia mulai mengingat sesuatu tentang kakeknya, ayah dari Bu Rini, yang dulu juga punya usaha catering. Tapi usaha itu tiba-tiba berhenti. Dulu ia hanya diberitahu karena sakit dan tidak kuat kerja. Tapi sekarang, pikirannya mulai menyambung sendiri. Pada hari keempat, Vira diam-diam masuk ke gudang kecil tempat ibunya menyimpan buku-buku catatan catering. Ia mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan semua keganjilan ini. Dan ia menemukannya. Sebuah buku tua berwarna coklat, terselip di balik rak paling bawah. Di dalamnya bukan catatan pesanan biasa, melainkan tulisan tangan kakeknya dulu. Tulisan itu pelan-pelan mengungkap kisah masa lalu yang kelam. Resep ini bukan berasal dari manusia, tapi dari penjaga rasa. Aku hanya mencobanya sekali, dan kutolak. Tapi Rini, dia memaksa ingin tahu lebih dalam. Katanya dia ingin sukses, tak peduli caranya. Aku takut. Makanan ini bukan makanan. Ini alat tukar. Jiwa-jiwa yang lemah, mereka akan tertarik dengan rasa ini, lalu tersedot masuk ke dalamnya. Siapapun yang menyajikan, akan ikut menjadi penjaga rasa. Vira menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ibunya telah mewarisi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar resep dapur. Ia bukan hanya memasak, tapi menjadi bagian dari sistem pesugihan yang mengubah makanan menjadi medium pertukaran jiwa. Air matanya menetes. Ia berdiri, memeluk buku itu erat. "Mama, kenapa sejauh ini?" bisiknya. Malam berikutnya, Vira memberanikan diri mengintip ke dapur belakang lagi. Kali ini dari luar jendela. Ia melihat mangkuk tanah liat besar di atas meja kayu, cairannya berwarna merah gelap. Di sekelilingnya ada asap tipis berputar. Dan dari asap itu, muncul wajah-wajah samar, menjerit, memanggil. Vira menutup mulutnya agar tidak berteriak. Wajah terakhir yang ia lihat adalah wajah seorang anak kecil. Seperti Dimas, tetangga mereka yang meninggal sebulan lalu. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, nama Bu Rini tidak hanya dikenal di Pekalongan, tapi juga sampai ke daerah-daerah sekitar seperti Batang, Pemalang, bahkan Kendal. Pesanan cateringnya tak pernah sepi. Dari hajatan kecil hingga acara besar di gedung, orang-orang rela antre untuk sekadar memesan nasi kotak dari Bu Rini. Kini, rumahnya sudah 3 kali direnovasi. Halaman depan yang dulu hanya cukup untuk 1 motor kini menjadi lahan parkir berbatu, cukup untuk 2 mobil dan beberapa motor. Sebuah mobil MPV putih mengilap terparkir di garasi baru. Di bagian belakang rumah, Bu Rini bahkan membangun gudang kecil dan dapur tambahan dengan lantai keramik abu-abu yang dingin. Tak hanya itu, ia juga membeli beberapa bidang tanah kosong, termasuk kontrakan 4 pintu di daerah Tirto. Semua itu terjadi dalam waktu yang terlalu singkat untuk ukuran usaha rumahan biasa. Bu Rini itu luar biasa. Katanya mulai dari nol loh, cuma masak nasi hajatan. Tapi rezekinya kayak air bah. Begitu kata warga sekitar. Namun tak semua kagum. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya. Apalagi setelah anak-anak kecil di kampung mulai sering jatuh sakit setelah ada hajatan yang pakai catering Bu Rini. Gejalanya aneh, demam tinggi tanpa sebab, meracau di malam hari, dan tidak sadar selama berhari-hari. Tapi anehnya, para orang tua yang makan dari nasi kotak yang sama, baik-baik saja.
"Ibu, kenapa Raffi bilang ada orang tanpa wajah di kamar pas habis makan nasi hajatan kemarin?" ujar seorang ibu muda ke tetangga lain. "Anakku juga, tiap malam nangis, katanya perutnya dingin dari dalam. Aku nggak ngerti maksudnya apa," sahut yang lain. Kabar-kabar aneh itu terus beredar. Tapi tak ada satupun yang bisa menunjuk langsung ke Bu Rini. Karena secara lahiriah, makanannya tetap bersih, enak, dan dikemas rapi. Di dalam rumah, Vira mulai berubah. Setelah membaca catatan peninggalan kakeknya, ia tak lagi tenang. Ia mengamati segala gerak-gerik ibunya. Ia tahu, tak mudah menghentikan semuanya begitu saja. Tapi ia juga sadar, sesuatu yang mengerikan sedang tumbuh di balik kesuksesan keluarganya. "Bu, Vira mau bantu ngatur pesanan, boleh?" tanyanya suatu pagi. Bu Rini menoleh curiga. "Kamu bukan orang dapur, Vir. Fokus saja kuliahmu." Tapi Vira ingin tahu juga. Nanti Vira yang bantu ngurus catatan pelanggan. Bu Rini diam sesaat, lalu mengangguk, dengan syarat Vira tidak boleh ikut masuk dapur belakang. Namun dari catatan pelanggan itulah Vira menemukan sesuatu yang mengganggu. Dalam sebulan terakhir, ada 3 pelanggan berbeda yang memesan dengan jumlah ganjil. 666 kotak, 999 kotak, bahkan 1313 kotak. Dan semuanya melakukan pemesanan lewat nomor telepon yang berbeda, tapi nama penerima tercatat hanya inisial, seperti HJT, AR, dan ZK. "Ini bukan orang biasa," bisik Vira dalam hati. Sementara itu, Pak Warto mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan batin. Ia masih membantu di dapur, tapi tidak seperti dulu. Wajahnya semakin pucat, matanya sering sembab, dan tangan kanannya gemetar tiap kali memegang pisau panjang warisan leluhur itu. Suatu malam, ia memandangi wajah Bu Rini yang sedang merapal sesuatu di dapur belakang. "Tuh, kamu kenapa?" tanya Bu Rini tanpa menoleh. "Rin, aku mimpi buruk lagi. Kita makin jauh. Makanan kita bukan makanan lagi. Kamu lupa? Kita dulu hampir nggak bisa bayar sekolah Vira. Kita ngutang ke warung tetangga buat beli beras. Sekarang lihat. Tapi harga semua ini. Kita hanya memberi rasa. Yang menelan, mereka yang memilih. Kita tak pernah memaksa siapapun." Pak Warto menunduk. Di pojok dapur, mangkuk tanah liat itu kembali berisi cairan beriak, kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Bayangan wajah-wajah yang muncul di permukaannya terlihat lebih jelas, dan lebih banyak anak-anak dari sebelumnya. Di kampung, gejala-gejala aneh terus meningkat. Seorang bocah bernama Bima tiba-tiba kehilangan suara setelah makan nasi kotak dari hajatan besar minggu lalu. Ia hanya bisa menunjuk-nunjuk perutnya sambil menangis. Malam-malam ia berjalan sambil mengigau, "Rasa hitam, rasa hitam." Keluarganya kebingungan. Dibawa ke bidan, normal. Dibawa ke rumah sakit, juga tidak ada kelainan. Tapi malam setelah hajatan, ibunya ingat, Bima membawa pulang 1 kotak nasi yang tak disentuh. Waktu kotak itu dibuka, isinya masih hangat. Padahal sudah hampir 2 hari. Bukan cuma itu, nasi di dalamnya berembun, tapi tak basi, dan mengeluarkan aroma manis yang aneh. Ibu Bima langsung membuangnya ke sungai. Tapi keesokan harinya, ia menemukan kotak nasi itu kembali di depan pintu rumahnya, dengan posisi yang sama. Utuh. Tak berkurang sedikit pun. Ketakutan mulai menyebar. Vira memutuskan bicara ke Pak Warto. "Pak, Vira tahu semua. Mama pakai pesugihan. Pak juga terlibat. Aku baca catatan kakek." Pak Warto kaget. Ia ingin menyangkal, tapi tak mampu. Matanya berkaca-kaca. "Kamu harusnya nggak ikut-ikut, Vir. Ini bukan jalanmu. Tapi aku udah tahu semuanya. Kalau Bapak memang masih punya hati, ayo kita sudahi ini. Aku nggak mau rumah ini tumbuh dari rasa lapar orang lain." Pak Warto menatap anaknya lama.
lalu menghela napas panjang. Aku juga ingin berhenti, Fir, tapi kita terikat. Setiap 40 hari, harus ada tumbal. Kalau kita berhenti, gantinya ya, kita. Sementara itu, Burini berdiri di depan cermin tua yang digantung di dapur belakang. Cermin itu dulunya milik neneknya. Di balik cermin itu, ada bekas ukiran kecil berbentuk mata tertutup. Burini meraba ukiran itu dengan jari, dan berbisik. Aku sudah beri mereka rumah, mobil, tanah. Tapi mereka minta lebih. Apa yang harus aku beri selanjutnya? Dan dari dalam cermin, muncul kabut. Lalu sebuah suara terdengar pelan, nyaris seperti gumaman dalam tidur. Anakmu, belum disentuh rasa. Ia cukup, untuk 3 kali siklus. Burini membelalak. Di tengah ketakutan warga yang makin terasa diam-diam, satu orang mulai mencium bau tidak beres sejak lama. Ustadz Malik, sesepuh kampung yang sudah tinggal di daerah itu sejak era Orde Baru. Pria tua itu bukan hanya dikenal karena ilmu agamanya, tapi juga karena kemampuannya membaca tanda-tanda gaib. Ia bukan dukun, tapi paham hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara kasat mata. Ia pernah mengalami kejadian serupa pada tahun 80-an, saat sebuah keluarga pedagang kue di kampung sebelah tiba-tiba menjadi kaya raya. Namun seluruh anggota keluarganya meninggal satu persatu dalam waktu singkat, dan semua dimulai dari dapur. Sejak 2 bulan terakhir, Ustadz Malik mulai melihat perubahan-perubahan di kampungnya yang sangat mengganggu. Ia mulai menerima banyak keluhan warga, anak-anak yang sakit tanpa sebab, mimpi buruk berulang, dan suara-suara aneh yang muncul di malam hari. Namun yang paling membuatnya curiga adalah pola kematian warga yang makan dari catering hajatan besar. Ia mencatat 5 orang lansia yang meninggal setelah hajatan. 3 anak kecil yang tidak sadarkan diri lalu wafat setelah demam tinggi. Semuanya terjadi kurang dari seminggu setelah acara, dan semua acara menggunakan catering yang sama, Burini Catering. Minggu itu, Ustadz Malik memutuskan berkunjung diam-diam. Hari Selasa sore, ia datang ke rumah Burini berpura-pura ingin memesan nasi kotak untuk pengajian rutin. Ia membawa 2 kotak air mineral dan sebungkus kue sebagai buah tangan. Burini menyambut dengan ramah, seperti biasa. "Wah, Pak Ustadz, baru kali ini mampir ke rumah saya," kata Burini sambil tersenyum. "Saya kan cuma orang tua biasa, Bu. Tapi saya penasaran juga. Sekarang banyak yang ngomongin catering panjenengan. Alhamdulillah, laris terus ya." "Alhamdulillah, Pak. Ya, rezeki anak soleha," katanya. Burini menoleh ke arah kamar, seolah menyindir Vira yang sedang belajar di dalam. Namun Ustadz Malik tidak ikut tertawa. Matanya menyapu seluruh ruang tamu. Ia melihat beberapa keanehan kecil yang tak disadari tuan rumah. 2 paku tertancap di atas pintu dapur. Asap tipis keluar dari lubang angin, meski tidak ada bau masakan. Dan sebuah cermin kecil tergantung di pojok ruang tamu, dengan kain putih menutup sebagian sisinya. "Bu, boleh saya lihat dapurnya?" tanya Ustadz Malik mendadak. "Oh, dapur depan? Boleh. Tapi yang belakang sedang dibersihkan." "Dapur belakang?" "Ya, itu dapur lama, Pak. Sekarang dipakai untuk simpan alat-alat besar saja." Ustadz Malik tidak langsung memaksa. Ia tahu, segala yang terlalu dipaksakan akan memantul balik. Ia hanya tersenyum. "Baiklah, saya cuma mau mendoakan saja, supaya usaha panjenengan ini berkah dan dijauhkan dari rezeki yang membahayakan." Burini membalas senyum itu. Tapi Ustadz Malik bisa melihat, mata perempuan itu sedikit berkedut, seperti menahan sesuatu. Malam harinya, Ustadz Malik tidak tidur. Ia menyiapkan segelas air putih dan membuka kitab tua yang sudah ia simpan sejak lama. Di dalamnya ada beberapa ayat khusus untuk melihat tanpa masuk. Sebuah teknik lama yang biasa digunakan untuk mengintip lapisan energi di tempat tertentu tanpa harus datang langsung. Ia membuka salah satu jendela kamarnya,
yang menghadap ke arah rumah Bu Rini, berjarak 2 rumah. Dengan perlahan, ia membaca ayat-ayat itu sambil memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Angin berhenti, dan suara malam menghilang seketika. Lalu ia melihat bayangan hitam keluar dari cerobong dapur Bu Rini. Bukan asap, tapi seperti kabut kental yang menyerupai sosok manusia, tapi tanpa wajah. Jumlahnya banyak, bergerak lambat dan saling bertumpuk, menuju satu titik, sebuah mangkuk tanah liat di atas meja. Dari dalam mangkuk itu, muncul wajah-wajah orang yang dikenalnya. Warga kampung, anak-anak kecil, bahkan seorang bayi yang pernah ia azani. Mereka tidak bersuara, hanya menatapnya dengan mata kosong. Ustadz Malik langsung menghentikan zikirnya. Nafasnya tercekat. Astagfirullah, ini bukan sekadar pesugihan. Ini sudah jadi ladang panen jiwa. Keesokan harinya, ia memanggil 2 warga senior yang ia percayai, Pak Dul dan Pak Munir, keduanya pengurus masjid. Ia menceritakan secara terbuka temuannya, namun tidak menyebut nama langsung. Kita tidak bisa bertindak sembrono, tapi ada sesuatu yang sedang menguras jiwa warga, dan itu melalui makanan, melalui niat yang disisipkan dalam masakan. Pak Dul bergidik. Tapi siapa yang bisa melakukan begitu, Ustadz? Orang yang dulu mungkin hanya ingin keluar dari kesulitan, tapi sekarang sudah jadi pelayan iblis. Mungkin ia pun sudah tak punya pilihan. Pak Munir mengangguk pelan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita cari waktu. Kita temui rumah itu saat orangnya lengah. Kita lihat langsung. Dan kalau benar, kita harus putuskan ikatannya sebelum semakin banyak korban. Malam Jumat, Ustadz Malik kembali ke rumah Bu Rini. Kali ini tidak mengetuk pintu. Ia berdiri jauh di seberang jalan, di bawah tiang listrik. Dari kejauhan, ia melihat pintu belakang rumah itu terbuka sendiri. Dan dari dalam, keluar asap putih membentuk wajah besar. Wajah itu bukan wajah manusia, tapi gabungan dari banyak wajah, seperti tempelan jiwa-jiwa yang ditahan di satu tubuh. Wajah itu menoleh ke arah Ustadz Malik, lalu berkata, pelan dan berat, "Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu, ini bukan dunia untukmu." Tapi Ustadz Malik tidak mundur. Ia membaca ayat pelindung. Tangan kanannya mengepal tasbih kayu, dan dadanya bergetar. Dalam diam, ia tahu, perang ini sudah dimulai. Hujan turun sejak maghrib. Rintiknya halus tapi deras, membasahi genteng dan halaman rumah Bu Rini hingga tercipta genangan kecil di sela-sela paving yang belum rata. Vira berdiri lama di balik tirai kamarnya, memperhatikan cahaya dari arah dapur belakang yang kembali menyala terang. Sudah lebih dari seminggu ia diam. Sejak percakapannya dengan ayahnya, Vira hanya mengamati, menyusun potongan-potongan misteri menjadi sesuatu yang utuh. Dan malam ini, ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Tepat pukul 11, Vira mengambil kunci cadangan yang ia sembunyikan sejak kecil, kunci gudang yang dulunya biasa ia gunakan untuk bermain petak umpet. Ia tidak yakin kunci itu masih cocok, tapi ia harus mencoba. Ia keluar pelan-pelan, menyusuri lorong menuju dapur belakang. Di ujung lorong itu, berdiri pintu kayu tua yang selalu terkunci selama bertahun-tahun terakhir. Tangannya gemetar saat menyisipkan kunci. Ceklek. Kunci berputar dengan pelan. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, menimbulkan suara engsel yang meringis pelan seperti napas ditahan. Aroma tajam langsung menyergap, bau kayu terbakar, daun basah, dan sesuatu yang lebih samar, darah segar dan besi berkarat. Vira masuk. Dapur belakang jauh berbeda dari dapur depan yang bersih dan terang. Dindingnya masih bata merah kasar. Meja kayunya sudah tua dan hitam. Di sudut ruangan, ada tungku besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Terbuat dari batu hitam dan besi tua, bentuknya melengkung dengan ukiran aneh di sisi bawah. Tapi matanya langsung tertarik pada satu titik,
Pojokan dapur. Di sanalah ia melihat mangkuk tanah liat besar yang selalu disebut-sebut dalam mimpi buruknya. Di sekeliling mangkuk itu, terukir pola lingkaran dari garam kasar, rambut manusia, dan potongan bunga kantil kering. Dan di belakang mangkuk itu, tertancap sebuah cermin kecil yang separuh retak. Vira berjalan pelan, menahan napas. Saat ia menyentuh pinggiran meja, cahaya dari lilin-lilin kecil di sekitar ruangan tiba-tiba bergoyang. Lalu cermin itu bergetar. Dan dari dalam cermin, muncul sosok bayangan berwarna kelabu, tanpa wajah, tapi bertangan panjang. Ia menunjuk ke arah Vira. "Belum waktunya kau di sini." Vira mundur, jantungnya berdegup kencang. Tapi langkahnya terhenti ketika kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah buku kecil berkulit-kulit kambing, tergeletak di bawah meja. Ia ambil dan buka. Isinya bukan resep masakan, tapi catatan perjanjian. Tulisan tangan ibunya, halus, rapi, tapi terasa dingin. "Telah kuberikan darah pertama pada malam 1 Suro. Aku tak meminta kekayaan besar, hanya kelezatan yang tak bisa ditolak. Sebagai gantinya, setiap 40 hari, aku bersedia mempersembahkan 1 jiwa yang kenyang. Agar makanan tak pernah basi, lauk tak pernah hambar, dan nasi selalu menggoda. Aku akan mengabdi. Sampai 3 generasi, atau sampai rasa kehilangan diriku." Di halaman terakhir, ada tulisan lebih baru, dengan tinta berbeda. "Tumbal berikutnya adalah milikku sendiri. Tapi rasa lebih penting dari darah. Dan darah anak kandung lebih manis dari daging pasar." Vira membeku. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap halaman itu tanpa berkedip. Kalimat terakhir seperti pedang dingin yang menembus dadanya. Ibunya bersedia menyerahkannya. Di saat yang hampir bersamaan, Burini berdiri di depan cermin di ruang tamu, menatap bayangannya sendiri. Bukan sebagai seorang ibu, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai penjaga rasa. Sudah waktunya. Dia sudah mencium semuanya, gumamnya. Dari dalam cermin, muncul lagi kabut kelabu, membentuk wajah yang setengah manusia, setengah arang terbakar. "Jika kau menyerahkan darahnya, siklus akan sempurna. Kau tak lagi perlu memasak. Rasa akan datang sendiri, dan kau akan menjadi perantara utama." Burini menutup mata. Air mata mengalir perlahan. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena ia tahu harga dari pilihan. Pak Warto, yang sejak tadi pura-pura tidur di kamarnya, menyelinap keluar. Ia telah melihat tanda-tanda kehancuran itu semakin dekat. Malam ini, ia tidak bisa diam. Ia harus bertindak. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara tangisan lirih dari dapur belakang. Ia membuka pintu perlahan, dan melihat Vira berlutut, memeluk buku kulit kambing itu, sambil menangis. "Pak, Mama tulis, aku yang jadi tumbal berikutnya." Pak Warto langsung memeluk anaknya erat. Tubuhnya bergetar. "Ayah minta maaf, semua ini salah kami. Tapi kamu tidak akan kami biarkan jadi korban." Tiba-tiba, pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Lilin-lilin padam. Ruangan menjadi gelap. Dan suara dari dalam cermin kembali terdengar. "Sudah terlambat. Perjanjian sudah dicatat. Tak bisa ditarik." Burini muncul dari pintu samping. Wajahnya pucat. Ia membawa seikat bunga kantil dan sebotol cairan merah pekat. "Maafkan ibu, Vir. Ibu hanya ingin kau hidup nyaman. Ibu hanya ingin kita tidak miskin lagi. Tapi ini sudah terlalu jauh." Vira berdiri, menatap ibunya dengan mata penuh luka. "Kalau memang begitu, hentikan, Bu. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin jadi bagian dari ini." Burini menunduk, lalu melempar bunga kantil dan cairan merah itu ke arah mangkuk tanah liat. Cermin retak meledak perlahan. Asap keluar dari lubang tungku, dan angin kencang menyapu dapur. Suara jeritan terdengar dari dalam tanah. Jeritan yang bukan dari manusia,
tapi dari rasa yang tidak diterima. Karena tumbal telah menolak, dan perjanjian terguncang. Setelah kejadian malam itu, Vira tidak berbicara sepatah kata pun kepada ibunya. Ia hanya diam di kamar, menuliskan segala yang ia alami dalam sebuah buku catatan harian. Sementara Pak Warto berusaha menjaganya, mendampinginya, dan memastikan dapur belakang tetap terkunci. Namun suasana rumah tidak lagi seperti dulu. Dingin, sepi, dan penuh ketegangan. Bu Rini lebih banyak mengurung diri di ruang tamu, duduk menatap kosong ke dinding. Panggilan pelanggan masih berdatangan, tapi semuanya ia tolak dengan alasan keluarga sedang berduka. Padahal tak ada satupun yang meninggal. Tapi dalam batinnya, Bu Rini tahu, ia sedang kehilangan anaknya, perlahan-lahan. Bukan karena Vira mati, melainkan karena kepercayaan anak itu sudah hancur, dan ia sendiri yang menghancurkannya. Suatu sore, Vira memberanikan diri berbicara kepada ayahnya. "Pak, di catatan Mama, ada nama kakek. Disebut pernah mulai bisnis ini dulu, tapi berhenti. Kenapa?" Pak Warto tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Kakekmu, dulu orang pertama yang punya usaha catering di keluarga ini. Tapi bukan seperti sekarang. Dulu cuma masak untuk tetangga-tetangga hajatan. Gratis. Cuma dibayar seadanya. Lalu kenapa beliau berhenti? Karena menolak perjanjian yang sama seperti yang mamamu lakukan. Berarti, semua ini sudah dari dulu." Pak Warto mengangguk. "Tapi kakekmu menyembunyikan itu semua. Dia takut keturunannya meneruskan. Maka itu, ia membakar semua peralatan dapur lamanya, dan menulis catatan kecil. Dulu katanya disimpan di loteng tua rumah ini. Tapi aku tak pernah menemukannya." Mendengar itu, Vira langsung berdiri. "Aku mau cari, Pak. Kalau kakek bisa menolak, aku juga bisa. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Loteng tua itu berada di bagian belakang rumah, dekat dengan kamar lama yang sudah lama dikunci. Tangga kayunya sudah rapuh, berderit setiap kali diinjak. Tapi Vira tetap naik, membawa senter dan masker kain untuk menahan debu. Ruangan di atas gelap dan sempit. Kardus-kardus lama, kursi patah, serta beberapa pakaian bekas menumpuk di sudut-sudut. Udara pengap dan terasa lembab. Tapi di sisi kiri loteng, ada peti kayu kecil yang ditutup kain putih. Di atasnya, terdapat segenggam bunga kantil kering yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Vira membuka peti itu. Di dalamnya, ada seikat manuskrip tua, terbungkus daun lontar dan kertas buram yang menguning. Di bagian atas, tertulis dengan tinta hitam, mantra rasa dan catatan penolak perjanjian. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan itu jelas bukan untuk umum. Campuran bahasa lama, aksara kuno, dan simbol-simbol asing. Tapi di tengah catatan, ada halaman yang ditulis dengan tangan kakeknya, dalam bahasa Indonesia yang lebih bisa dipahami. "Aku dulu juga tergoda. Setelah hajatan demi hajatan membawa rasa lelah yang tak kunjung terbalas, muncul tawaran dari seorang guru rasa. Ia datang dalam mimpi, membawa racikan gaib, katanya. Awalnya aku coba. 1 kali, makananku jadi luar biasa enak, dan semua orang datang memuji. Tapi malamnya, aku melihat seorang bayi tetangga menangis tanpa suara. Matanya kosong. Esoknya ia meninggal. Itu harga yang harus dibayar. Aku tahu. Aku tolak. Tapi makhluk itu tak menyerah. Ia bilang, kalau aku berhenti, akan ada keturunanku yang akan dipilih sebagai pengganti. Maka aku tutup semua jejak, aku bakar semua alat masak, dan aku tulis ini. Jika kau membaca ini, cucuku, maka kau sudah terlalu dekat dengan bahaya yang sama. Tapi masih ada jalan kembali. Bongkar dapur belakang. Di bawah tungku hitam itu, ada simbol perjanjian. Hancurkan. Tapi jangan sendiri.
Harus dengan air doa dari orang yang tidak terikat darah. Itulah kunci mengakhiri rasa kutukan. Vira memeluk manuskrip itu. Air matanya jatuh perlahan. Ia sadar, ini belum selesai. Tapi jalan keluar ada. Ia harus bicara pada Ustadz Malik. Malamnya, Vira menyelinap ke rumah Pak Ustadz yang hanya berjarak 2 gang. Ia datang membawa manuskrip itu, disimpan dalam kantong kain. Pak Ustadz membukakan pintu dengan tatapan kaget tapi tenang. "Vira, kenapa malam-malam begini?" "Aku butuh bantuan, Pak Ustadz. Ini tentang keluarga kami, tentang catering ibu saya, tentang jiwa-jiwa yang tertinggal dalam makanan." Pak Ustadz langsung mengajak masuk. Ia membaca sekilas isi manuskrip itu, dan wajahnya langsung berubah. "Ini tulisan tangan Pak Sastro." Kaget saya. "Ya, beliau orang baik. Dulu saya muda, beliau yang sering kasih makan saya tiap pengajian. Tapi saya tahu, ada sesuatu yang berat yang pernah ia hadapi." Vira menatap Ustadz Malik dengan mata memohon. "Saya mau hentikan semuanya. Saya nggak mau semua ini jadi warisan. Tapi saya nggak bisa sendiri." Pak Ustadz mengangguk. "Kamu tidak akan sendiri. Besok malam Jumat Kliwon, kita bersihkan rumahmu. Dengan caramu, dan dengan cara kami. Tapi siapkah kamu, Vira? Ini bukan sekadar ritual. Ini pertarungan dengan rasa yang tidak ingin kehilangan mangsanya." Vira mengangguk pelan. "Saya siap, Pak Ustadz. Selama saya masih hidup, saya akan kembalikan rasa keluarga saya. Bukan rasa kutukan, tapi rasa yang jujur." Bu Sulastri sudah lama curiga pada keluarga Bu Rini. Ia adalah tipe tetangga yang suka membandingkan, memperhatikan, dan menduga-duga, meski belum tentu berani bertanya langsung. Sejak usaha catering Bu Rini melejit secara mencurigakan, pikirannya dipenuhi rasa iri dan prasangka. Masak cuma jual nasi kotak bisa beli mobil, beli kontrakan, dan rumah direnovasi berkali-kali, gumamnya suatu malam pada suaminya, Pak Mamat. Tapi Pak Mamat, lelaki tua yang lebih senang berkebun, hanya menggeleng. "Sudahlah, Sulas, jangan ikut campur urusan orang. Mungkin memang rezekinya segitu." Namun malam itu, rasa ingin tahu Bu Sulastri melebihi rasa takut. Ia sudah mendengar bisik-bisik tetangga soal anak-anak yang sakit setelah makan catering hajatan. Juga cerita bahwa dapur Bu Rini tak pernah boleh dimasuki siapapun, bahkan pegawainya sendiri. Ia ingin tahu, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Kamis malam, 1 hari sebelum Jumat Kliwon. Hujan turun pelan. Bu Sulastri mengenakan jas hujan tipis dan sandal jepit. Ia membawa senter kecil dan pisau dapur, entah untuk apa. Niat awalnya sederhana, mengintip isi dapur Bu Rini dari jendela belakang. Ia tahu betul ada celah kecil di tembok samping rumah Bu Rini, tempat ia bisa mengendap masuk. Ia pernah ke sana dulu waktu masih remaja, saat main petak umpet. Tempat itu sekarang hampir tertutup rumput liar. Ia menyelinap pelan-pelan, menyeberang ke belakang rumah Bu Rini. Semua lampu sudah mati, kecuali lampu kecil di teras belakang. Ia berjalan mengendap. Nafasnya teratur. Ia membuka pagar kawat kecil dengan hati-hati dan mendekat ke arah dapur belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Pintu dapur belakang terbuka sedikit. Dari celah pintu, Bu Sulastri mencium bau yang sangat kuat, campuran wangi masakan, bunga layu, dan darah mentah. Ia menelan ludah. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia melangkah maju, 1 langkah, 2 langkah. Kriek. Lantai kayu tua mengeluarkan suara lirih. Ia berhenti sejenak. Lalu, dengan tangan kanan mendorong pintu pelan-pelan, ia masuk. Dapur itu gelap dan basah. Lantainya berlendir, seperti ada cairan yang baru saja ditumpahkan. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan samar. Di atas meja kayu besar di tengah ruangan, tergeletak mangkuk tanah liat yang ditutupi kain putih tipis.
Bu Sulastri menoleh ke kanan, melihat tumpukan kantong plastik hitam besar di sudut. Ia mendekat dan menyentuh salah satunya. Begitu dibuka, isinya nasi kuning yang masih hangat. "Ini nasi buat hajatan," gumamnya. Ia membuka kantong kedua. Ayam ungkep, masih beruap. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak mungkin ada yang sedang masak sebanyak ini di malam hari, dan tak ada suara orang bekerja. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Saha. Suara itu tidak berasal dari orang, melainkan dari arah tungku batu hitam di pojok dapur. Perlahan-lahan, asap keluar dari lubang tungku. Asap itu membentuk seperti tali panjang, lalu melayang ke arah Bu Sulastri, melingkar di atas kepalanya. Ia mundur, ketakutan. Tapi sebelum sempat melangkah keluar, pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Brak! Lampu padam. Gelap gulita. Hanya tersisa senter kecil di tangannya yang mulai bergetar. Ia berlari ke arah pintu, mencoba membukanya. Terkunci. "Tolong, tolong, Rini, tolong aku." Tapi tidak ada suara yang menjawab. Yang terdengar hanya bisikan yang berulang-ulang. "Kau mencuri rasa, kau bukan pemilik rasa, kau tak diundang." Tiba-tiba, senter Bu Sulastri mati. Dalam gelap, ia mendengar sesuatu bergerak mendekat, langkah pelan, berat, seperti diseret. Ia memejamkan mata. Dan sunyi. Keesokan paginya, Pak Mamat menyadari istrinya belum pulang. Ia mencari ke warung, ke rumah tetangga, bahkan ke masjid, tapi tidak ada yang melihat Bu Sulastri sejak semalam. Ia panik. Lalu teringat bahwa istrinya sempat mengeluh ingin mengintip dapur Bu Rini. Ia datang ke rumah Bu Rini, mengetuk pintu berkali-kali. "Bu Rini, maaf, Bu, istri saya hilang. Tadi malam tidak pulang. Mungkin ke rumah panjenengan." Bu Rini yang pucat membuka pintu dengan tenang. "Saya tidak tahu, Pak Mamat. Saya di rumah saja dari semalam. Mungkin ibu jalan ke rumah anaknya." Pak Mamat menggeleng panik. "Anaknya di Jakarta, Bu. Dia pasti ke sini. Dia sering ngomongin dapur belakang panjenengan. Dia curiga. Maaf, saya harus periksa." Tanpa izin, Pak Mamat menerobos masuk. Ia menuju dapur belakang. Tapi, pintu dapur itu terkunci. Dan tak ada kuncinya. Ia menghantam pintu berulang kali. "Sulas, Sulas, kalau kamu di dalam, jawab." Tak ada jawaban. Lalu ia mencium bau yang sangat tajam. Bau daging rebus dan kayu terbakar. Ia jatuh terduduk, menangis. Dan tiba-tiba matanya tertuju pada panci besar di atas kompor tua yang belum sempat dibersihkan. Ia mendekat, mencium bau yang membuat perutnya mual. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup panci itu. Dan di dalamnya, sebuah selendang bunga warna biru tua. Selendang yang hanya dimiliki istrinya. Disulam sendiri. Dipakai setiap malam. Pak Mamat berteriak sekuat tenaga. Pingsan seketika. Kabar hilangnya Bu Sulastri menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai berkumpul, membicarakan kejadian itu dengan penuh ketakutan. Beberapa orang mulai menunjuk rumah Bu Rini sebagai tempat terakhir yang dilihat Bu Sulastri sempat dekati. Namun Bu Rini tetap tenang. "Saya tidak tahu apa-apa," ujarnya saat ditanya warga. Tapi dalam hatinya, ia tahu, dapur itu sudah memilih tumbal pengganti. Vira menangis diam-diam di kamarnya. Ia tahu kejadian ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Jika terus ditunda, maka satu demi satu jiwa akan diambil. Malam Jumat Kliwon akan tiba sebentar lagi. Dan kali ini, ia akan melawan. Malam Jumat Kliwon tiba. Udara terasa lebih pekat dari biasanya. Angin tidak berhembus. Langit gelap sepenuhnya tanpa bintang. Seperti ada sesuatu yang menggantung di atas kampung itu, menunggu, mengawasi, menuntut. Di masjid kecil kampung,
Ustadz Malik sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak biasa. Ia mengenakan sarung putih, membawa sebotol air doa yang sudah dibacakan sejak asar, dan seikat kemenyan khusus yang hanya ia keluarkan saat keadaan benar-benar darurat. Di sampingnya, berdiri Vira, wajahnya tegas meskipun matanya merah. Pak Munir dan Pak Dul juga sudah bersiap. Mereka membawa linggis, cangkul, dan palu besi. Tujuan mereka satu, membongkar dapur belakang Burini dan menghancurkan simbol perjanjian pesugihan yang selama ini menjadi sumber kegelapan. Ustadz Malik sempat mengingatkan, setelah pintu dibuka, siapapun yang tidak kuat hatinya, keluar. Jangan ikut. Yang ragu, lebih baik tinggal. Namun tidak ada yang mundur. Pukul 11 malam, mereka tiba di depan rumah Burini. Rumah itu tampak seperti biasa, rapi, tenang, bahkan terang benderang dari luar. Tapi aura di sekitarnya begitu berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah ada yang menahan setiap langkah mereka. Vira yang mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Burini membuka. Matanya sembab. Wajahnya lelah, tapi ia tidak terlihat marah. Tidak pula menolak. "Kalian sudah putuskan?" tanyanya pelan. Ustadz Malik menjawab, "Kami datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memutuskan rantai yang sudah terlalu panjang." Burini menatap Vira, lalu mengangguk pasrah. "Kalau begitu, silakan. Tapi jangan salahkan aku jika apa yang tersembunyi di dalam tidak ingin dilepaskan." Mereka masuk, melewati ruang tamu, lorong, hingga sampai ke pintu dapur belakang yang tertutup rapat. Pintu kayu itu sudah dipaku dari luar, dan tak pernah dibuka sejak Bu Sulastri menghilang. Pak Dul mengayunkan linggis. Krak! Paku pertama tercabut. Disusul paku kedua dan ketiga. Saat papan pengunci terakhir dicabut, terdengar suara dengusan berat, seperti hewan buas dari dalam ruangan. Ustadz Malik menyiram sedikit air doa di lantai dan membaca doa pelindung dengan lantang. Pintu dibuka perlahan. Asap tipis langsung menyembur keluar, disertai bau busuk yang membuat perut mual. Bau daging membusuk, bunga layu, dan darah kering bercampur menjadi satu. Di dalam ruangan itu, tungku hitam masih berdiri utuh. Lilin-lilin mati menyebar di lantai. Dan di tengah-tengah ruangan, ada lingkaran garam dan rambut yang masih utuh. Vira menunjuk ke bawah tungku. Di situ, di bawah batu itu, ada simbol perjanjiannya. Pak Munir dan Pak Dul segera bergerak. Mereka mengangkat tungku hitam dengan susah payah, lalu menggali tanah di bawahnya. Butuh waktu 15 menit sampai akhirnya mereka menemukan lempengan batu kecil berbentuk segitiga, dengan simbol mata dan lidah bersilang di tengahnya. Simbol itu mengeluarkan hawa panas seperti logam baru ditempa. Ustadz Malik menyiram air doa ke atas simbol itu. Dan seketika, tanah bergetar. Lampu padam. Suara dari dalam bumi terdengar, jeritan yang panjang, parau, dan tidak berasal dari satu mulut saja. Rasa ini belum selesai, jiwa belum lunas, perjanjian belum tertutup. Lalu asap hitam keluar dari lubang tempat batu tadi diangkat. Asap itu membentuk sosok, tinggi, besar, bertangan empat, dan tidak memiliki wajah. Sosok itu melayang, melingkari Ustadz Malik dan Vira. "Kau anak darah. Kau pengganti. Kami menuntut rasa yang dijanjikan." Vira berdiri tegak. Matanya menatap sosok itu tanpa gentar. "Saya bukan rasa. Saya bukan tumbal. Dan saya menolak." Ustadz Malik mengangkat botol air doa terakhir dan menyiramkannya langsung ke pusaran asap. Asap itu menjerit. Tubuhnya terpecah menjadi ribuan titik hitam dan menyebar ke seluruh ruangan, membentur tembok, langit-langit, dan akhirnya masuk kembali ke dalam simbol batu yang kini telah retak. Ustadz Malik mengangkat palu. Dengan satu hentakan, batu itu dihancurkan. Suasana langsung berubah. Udara yang tadi panas mendadak menjadi sejuk. Bau busuk menghilang, dan tungku hitam retak menjadi dua bagian.
Lingkaran garam dan rambut menghilang seolah tersapu angin. Semua orang terdiam. Pak Munir menurunkan linggis. Pak Dul duduk di lantai, masih gemetar. Sementara Bu Rini berlutut di pojok ruangan, menangis. Maafkan aku hanya ingin keluarga ini tak kelaparan. Aku hanya ingin Vira punya masa depan. Vira menghampiri ibunya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluk. Air mata mereka bercampur dalam diam. Ustadz Malik menatap ke langit-langit. Perjanjian telah diputus, tapi bekasnya akan tetap ada. Rumah ini harus dibersihkan, dan usaha ini tak boleh dilanjutkan. Bu Rini mengangguk. Mulai besok, dapur ini akan saya tutup. Saya akan jual rumah ini, dan semua peralatan akan saya bakar. Keesokan harinya, warga berdatangan. Mereka menyaksikan sendiri rumah Bu Rini yang mulai dikosongkan. Dapur belakang dihancurkan. Alat masak besar dipotong dan dikubur. Tak ada satupun yang protes. Karena semua sudah tahu bahwa rasa nikmat yang tak wajar tak pernah gratis. 1 minggu setelah ritual pemutusan ikatan, rumah Bu Rini berubah drastis. Plafon ruang tamu yang dulu bersih kini terbuka sebagian karena atapnya sengaja dibongkar. Dapur belakang yang dulu menjadi sumber kekayaan juga sumber kegelapan, kini hanya menyisakan tanah lapang yang dipasangi pagar kayu seadanya. Bu Rini menepati ucapannya. Seluruh alat masak dibakar, semua stok bumbu dibuang, dan bisnis catering resmi ditutup. Ia menjual peralatan dapur kepada pengepul rongsok dan menolak seluruh pesanan yang masuk. Banyak pelanggan kecewa, terutama yang sudah biasa memesan nasi hajatan dari luar kota. Tapi Bu Rini tak bergeming. Ia ingin menutup semua jejak. Ia ingin bebas. Tapi sayangnya, tidak semua bisa begitu saja dihapus. Hari-hari setelah pemutusan ikatan terasa tenang, tapi bukan berarti damai. Vira mulai tidur dengan gelisah. Setiap malam, suara pintu diketuk 3 kali tepat pukul 2 dini hari. Saat ia membuka pintu kamarnya, tidak ada siapapun. Namun setiap pagi, di depan pintu selalu ada setangkai bunga kantil yang basah oleh embun. Padahal pohon kantil terakhir di sekitar rumah sudah ditebang sejak 2 bulan lalu. Pak Warto pun merasakan keanehan. Ia sering mendengar bunyi sendok mengaduk panci dari arah dapur kosong. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Sekali waktu, ia menemukan bekas jejak kaki basah menuju dapur belakang. Padahal hujan tak turun dan semua orang di rumah mengenakan sandal. Dan yang paling menyeramkan, Bu Rini mulai sering melihat bayangan di cermin. Bayangan yang bukan dirinya. Suatu pagi, saat Vira sedang mencuci piring di bak air luar, Bu Rini memanggilnya. "Vir, ibu merasa masih ada yang tertinggal." Vira menoleh. "Apa maksud ibu?" "Semalam, ibu mimpi seseorang datang membawa nasi tumpeng. Tapi bukan untuk acara syukuran. Di atasnya ada kepala ayam, bukan utuh, tapi sudah hangus. Orang itu bilang, tumbal belum lunas. Kau sudah melayani, tapi lupa menutup pintu sepenuhnya." Vira mengernyit. "Pintu mana?" Bu Rini menunduk. "Mungkin bukan pintu rumah, tapi pintu rasa di dalam tubuh ibu sendiri." Hari itu, Bu Rini memutuskan pergi ke rumah tua milik orang tuanya di pinggiran desa. Rumah itu sudah lama kosong. Di sana, ia ingin mengasingkan diri sementara, menyendiri untuk merenungi semua yang telah ia lakukan. Pak Warto tidak mencegah. Ia tahu, istrinya butuh waktu. Ia sendiri merasa sudah terlalu lama menyangkal semua dosa yang ikut ia pelihara dalam diam. Kini saatnya masing-masing menghadapi bagian mereka sendiri-sendiri. Vira juga tak menolak. Ia memilih tinggal di rumah lama, beres-beres dan mulai mencari tempat kontrakan sederhana agar bisa pindah tanpa perlu menjual rumah dalam keadaan panik. Namun malam itu, sesuatu kembali datang. Sekitar pukul 3 dini hari, Vira terbangun oleh suara garpu jatuh dari dapur. Ia berjalan pelan,
menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Tapi, di atas meja dapur, ada sepiring nasi kuning lengkap dengan telur balado dan ayam goreng. Panas, berasap, persis seperti menu hajatan ibu dulu. Vira gemetar. Ia tahu tidak ada yang masak malam itu. Ia tinggal sendiri. Semua peralatan masak sudah dijual. Tidak mungkin ada makanan tersaji. Tiba-tiba, nasi itu bergerak sendiri. Uapnya membentuk tulisan di kaca jendela. Satu lagi. Vira berteriak. Ia lari ke kamar, mengunci diri, dan membaca ayat-ayat pendek dengan suara bergetar. Keesokan paginya, piring itu hilang. Tapi bekas minyaknya masih tertinggal di meja. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan. Vira tetap diam. Ia tidak ingin menambah beban ayahnya, juga tidak ingin menghubungi ibunya. Ia hanya fokus membereskan rumah. Namun di dalam hatinya, ia tahu, perjanjian mungkin sudah diputus, tapi kutukan itu menyebar. Dan tepat 7 hari setelah pemutusan ikatan, Burini ditemukan pingsan di rumah orang tuanya. Ia terbaring di kasur tua, tubuhnya menggigil seperti terserang demam berat. Tapi suhu tubuhnya normal. Yang aneh, di kulit punggungnya muncul luka bakar berbentuk lingkaran, persis seperti simbol yang pernah mereka lihat di bawah tungku hitam. Pak Warto yang datang menjenguk hanya bisa mengelus tangan istrinya yang dingin. "Ibu, ini belum selesai ya." Burini membuka mata dengan lemah. "Waktu kita putus perjanjian, kita hanya membakar rumahnya. Tapi kita lupa membakar rasa di dalam tubuh ini. Aku masih merasa lapar, Pak. Tapi bukan lapar nasi, bukan lapar lauk, lapar rasa yang dulu datang dari darah." Pak Warto menangis. Ia tahu, ini bukan sekadar efek pesugihan, tapi bagian dari kutukan batin yang merasuk ke jiwa istrinya. Minggu berikutnya, Burini mulai tak bisa bicara. Ia hanya duduk di kamar, menatap tembok. Tapi yang membuat Vira benar-benar takut adalah ketika ibunya mulai memasukkan kerikil, tanah basah, dan bunga kantil ke dalam mulutnya, seperti ingin mengunyah rasa tanah. Ustadz Malik datang menjenguk dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Jiwa Burini sudah separuh dikendalikan oleh rasa yang dulu dia undang. Kutukan ini tidak bisa ditarik sepenuhnya, karena bagian dari dirinya sudah menjadi wadah. "Bisakah disembuhkan, Pak Ustadz?" tanya Vira. Ustadz Malik menatap Vira dalam-dalam. "Tidak, tapi bisa diredam. Dengan cara melepaskan seluruh warisan yang berkaitan dengan rasa itu. Jangan menyimpan apapun. Jangan tinggali rumah ini. Jangan bawa alat-alat lama. Bahkan jangan gunakan resep masakan yang dulu pernah dibuat." Vira mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, usaha catering keluarga ini sudah benar-benar mati. Tapi rasa yang dulu dipelihara, tidak akan mati begitu saja. Sore itu, Vira menulis pesan di grup keluarga dan tetangga. Mulai minggu depan, rumah ini akan dijual. Semua isi rumah akan dibuang. Kami tidak akan lagi menjual makanan dalam bentuk apapun. Terima kasih atas kepercayaan selama ini. Mohon maaf jika selama ini ada rasa yang salah datang ke meja kalian. Dan di hari terakhir ia menginjakkan kaki di rumah lama itu, ia sempat menoleh ke dapur yang kini kosong. Dari ujung pintu, terdengar suara lembut. "Terima kasih telah menyajikan rasa. Sampai jumpa di tempat lain." 6 bulan telah berlalu sejak dapur itu dibongkar. Vira kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Semarang, tidak jauh dari kampus tempat ia kuliah. Ia mengambil cuti kuliah selama 1 semester, bukan karena nilainya turun, tapi karena pikirannya masih belum benar-benar tenang. Ia mencoba menjalani hidup baru, bangun pagi, membersihkan rumah, belajar masak dari awal, masakan normal, resep normal, bukan dari buku milik ibunya. Ia bahkan membeli panci dan wajan baru, kecil-kecilan, sekadar untuk dirinya sendiri. Namun, kenangan dari rumah lama tidak hilang begitu saja. Setiap malam Jumat,
Tepat pukul 2 dini hari, selalu ada yang mengetuk pintu. 3 kali. Pelan, namun cukup untuk membangunkannya. Vira sudah hafal. Ia akan duduk di ranjang, menarik selimut, dan menatap pintu kamarnya tanpa bicara. Ketukan itu tidak pernah memaksa. Hanya mengetuk. Tidak pernah masuk. Tapi Vira tahu, sesuatu yang pernah dibangunkan dalam hidupnya, belum sepenuhnya tertidur kembali. Ia pernah mencoba membaca doa, memutar murotal, hingga menyiramkan air doa di sekeliling rumah kontrakan. Tapi suara ketukan itu tetap datang, seperti bayangan rasa yang tidak selesai dicerna oleh waktu. Bu Rini kini tinggal bersama adiknya di desa yang jauh dari Pekalongan. Kondisinya belum benar-benar pulih. Ia jarang bicara, hanya duduk menatap kosong, atau sesekali menangis jika mencium aroma masakan tertentu. Pak Warto memilih menjadi tukang servis alat rumah tangga keliling. Ia tak mau kembali ke dunia dapur. Ia juga enggan berbicara tentang usaha masa lalu mereka. Katanya, kalau masih ada rasa sisa, biar dibuang oleh waktu. Jangan dihangatkan lagi. Vira memahami itu. Namun dalam hatinya, Vira masih bertanya-tanya, kenapa rasa itu masih mengikutinya? Padahal dapur sudah dihancurkan, alat sudah dibakar, rumah sudah dijual, dan resep-resep lama sudah ia kubur dalam-dalam. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Vira berjalan di sebuah gang sempit. Di kiri kanan, tampak banyak meja catering yang disusun rapi. Tapi tak ada satupun orang yang makan. Meja-meja itu penuh, tetapi kosong. Makanannya tersaji, panas, menggoda, tapi tak ada satupun sendok yang berpindah. Di ujung gang, ada satu panci besar. Panci itu terbuka. Di dalamnya, berisi cermin. Saat Vira mendekat dan melihat ke dalam cermin itu, ia terkejut. Bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan wajah ibunya. Bu Rini dalam pantulan itu sedang tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Senyum itu seperti senyum seseorang yang menyembunyikan banyak luka dan dendam yang tak selesai. Lalu terdengar suara berbisik. Rasa tidak diciptakan, rasa diturunkan. Dan kamu sudah merasakannya, bukan? Vira terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Dan dari arah dapur kecil rumah kontrakannya, tercium aroma nasi kuning. Padahal ia tidak masak malam itu. Esok paginya, Vira memutuskan untuk bicara pada seseorang, Ustadz Malik. Ia menelepon, menceritakan semua yang ia alami selama 6 bulan terakhir. Pak Ustadz, saya sudah meninggalkan semuanya. Tapi kenapa rasa itu masih datang? Bahkan di rumah yang bukan rumah saya dulu. Suara Ustadz Malik terdengar tenang di seberang. Vira, kutukan rasa itu tidak menempel pada rumah, tapi pada pengalaman. Pengalaman? Ya, kamu pernah menjadi saksi. Pernah mencium bau-bau yang tidak wajar. Pernah melihat masakan yang tidak kamu buat. Itu bukan hanya kenangan. Itu perpindahan rasa. Dan rasa itu butuh penutup. Kalau tidak, ia akan datang sebagai pengingat. Vira terdiam. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu harus membuat satu sajian terakhir. Tapi bukan untuk hajatan. Bukan untuk pesugihan. Bukan untuk pujian. Lalu untuk apa? Untuk pemaafan. Untuk ibumu. Untuk dirimu sendiri. Untuk jiwa-jiwa yang pernah kenyang oleh kegelapan. 3 hari kemudian, Vira menyiapkan sebuah meja kecil di depan rumah kontrakannya. Ia memasak sendiri, nasi putih biasa, sayur bening, tahu goreng, sambal, dan kerupuk. Bukan nasi kuning, bukan ayam ungkep. Hanya sajian sederhana yang ia buat tanpa bumbu warisan keluarga. Ia letakkan makanan itu di atas meja. Ia menyalakan satu lilin kecil. Bukan lilin sesajen, tapi lilin peringatan. Lalu ia berdiri di depan makanan itu, menunduk, dan berdoa. Untuk semua rasa yang pernah aku sajikan,
sadar maupun tidak. Untuk semua jiwa yang kenyang oleh tangan keluargaku, aku mohon maaf. Biarlah ini menjadi penutup. Aku tidak akan menjual rasa lagi, tapi aku akan hidup dari rasa yang jujur. Rasa milikku sendiri. Angin berhembus pelan. Lilin bergoyang, tapi tidak padam. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah lama dijual, malam Jumat itu tidak ada ketukan di pintu. Vira masih bermimpi sesekali. Tapi mimpinya tidak lagi tentang dapur gelap atau nasi tak berujung. Kadang ia bermimpi sedang memasak bersama seseorang yang wajahnya tidak jelas, namun suasananya tenang, hangat, tanpa suara-suara aneh. Ia tahu, tidak semua kutukan bisa dihapus total. Tapi ia juga tahu, tidak semua warisan harus diteruskan. Sebagian rasa bisa berhenti di satu generasi, jika generasi itu cukup kuat untuk berkata, cukup. Dan Vira memilih itu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.